Selamat datang di podcast catatan harian Abdi Negara bersama saya Dia Yomilfat, peserta CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 3. Bagaimana kabarnya para pendengar hari ini? Semoga harinya berjalan dengan baik ya. Hari ini tema podcast kita adalah mengenai manajemen ASN. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu manajemen ASN? Ya, secara singkat, manajemen ASN itu dapat diartikan sebagai pedoman pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN menekankan pengaturan profesi pegawai sehingga selalu tersedia sumber daya manusia yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Dasar hukum mengenai manajemen ASN sendiri ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan turunan di bawahnya. Ya, pada podcast di hari ini akan ada 3 catatan harian dari para abdi negara yang akan saya bacakan dan bagikan kepada para pendengar. Catatan harian pertama ini ditulis oleh Kak Didi, seorang calon abdi negara yang saat ini bekerja di salah satu pengadilan negeri di Jakarta. Begini sih catatannya. Profesi pegawai negeri sipil sejatinya tidak pernah terlintas di dalam benakku saat menyusun rancangan karir aku ke depannya. Namun nyatanya, garis takdir mengarahkanku menapaki jalan ini. Tak disangka, aku menikmatinya, menjadi pelayan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan orang banyak dan menumbuhkan senyum di wajah mereka atas pelayanan yang aku berikan menjadi kepuasan tersendiri bagiku. Aku merasa dibutuhkan dan juga dihargai. Aku berharap aku dapat terus melakukannya dan menebarkan kebermanfaatan bagi halayak luas dengan mengabdikan diriku sebagai pelayan masyarakat. Wah, terima kasih Kak Didi yang sudah bersedia untuk membagikan kisahnya kepada para pendengar podcast Catatan Harian Abdi Negara. Catatan yang ditulis oleh Kak Didi ini merupakan implementasi dari salah satu fungsi seorang ASN, yaitu sebagai pelayan publik. Nah, perlu diketahui oleh para pendengar bahwa dalam menjalankan perannya, terdapat fungsi dan juga tugas yang melekat pada seorang ASN, yang mana fungsi dan tugas tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu pertama, fungsi melaksanakan kebijakan publik dilekatkan tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, fungsi pelayan publik. Nah, ini seperti fungsi yang tadi dilaksanakan oleh Kak Didi, yaitu memiliki tugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Dan yang fungsi ketiga adalah fungsi perekat dan pemersatu bangsa yang dibebani tugas mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketiga fungsi dan tugas ini harus senantiasa dijalankan oleh seorang ASN dalam mengemban tugas dan juga tanggung jawabnya. Sekarang, para pendengar sudah mulai paham kan mengenai manajemen ASN dan juga peran seorang ASN? Selanjutnya, kita akan membacakan catatan harian dari pendengar yang kedua, yaitu Kak Di. Langsung saja kita bacakan catatan yang ditulisnya ya. Halo pendengar setiap podcast catatan harian Abdi Negara. Izinkan aku untuk berbagi sedikit pengalaman di mana aku baru saja 6 bulan menjadi seorang calon pegawai negeri sipil di salah satu instansi lembaga yudikatif di Indonesia. Sejak awal aku bekerja di instansi ini, pimpinanku selalu menekankan kepada seluruh pegawai untuk menjadi seorang ASN yang berakhlak. Kukira berakhlak yang dimaksud adalah pribadi yang religius, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya. Namun nyatanya aku salah. Berakhlak yang dimaksud oleh beliau adalah akronim dari 7 nilai dasar yang menjadi core value ASN. Awalnya aku pikir akan sangat berat untuk menerapkan seluruh nilai tersebut. Namun setelah aku menjalaninya, pikiran awalku itu keliru. Ternyata ketujuh nilai itu dapat aku terapkan loh. Setidaknya aku memulainya dari diri sendiri. Kalau aku aja bisa, aku yakin
seluruh ASN di Indonesia pun juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan catatan harianku. Wah, terima kasih Kak Di yang sudah berbagi pengalamannya. Seperti yang Kak Di sampaikan sebelumnya, bahwa untuk memperoleh sesuatu yang besar dapat kita mulai dari hal-hal kecil. Contohnya, memulai kebiasaan baik dari diri sendiri. Nah, baik, menyambung dari catatan harian yang sudah dikirimkan oleh Kak Di sebelumnya, Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan juga kode perilaku, di mana kode etik dan kode perilaku itu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku ini diatur di dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Pada bulan Juli tahun lalu, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo secara resmi meluncurkan Core Values ASN berakhlak yang merupakan intisari nilai-nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Terdapat 7 nilai dasar yang dimaksud dalam akronim berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ketujuh nilai dasar ini harus dijadikan pedoman dan panduan birokrasi ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan ASN. Baiklah pendengar setiap podcast catatan harian Abdi Negara, selanjutnya kita akan membacakan catatan harian dari penggemar yang terakhir. Catatan ini ditulis oleh Kak Yaumil, seorang peserta seleksi CPNS Mahkamah Agung pada tahun 2021. Dalam catatannya, Kak Yaumil menulis, "Hai, catatan ini aku buat sesaat setelah pengumuman hasil akhir perekrutan CPNS diumumkan. Dan alhamdulillah, aku dinyatakan lulus seleksi. Jadi, aku memberanikan diri untuk menulis dan mengirimkan tulisan ini. Sekadar ingin berbagi pengalamanku saat menjalani seleksi CPNS Mahkamah Agung di tahun 2021. Secara garis besar, seleksi dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap SKD dan SKB, yang menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT, di mana proses seleksinya menjadi sangat transparan, efektif, dan efisien, karena peserta dapat langsung mengetahui hasil nilainya segera setelah selesai menyelesaikan tes hari itu. Hal ini tentu menjadi proses rekrutmen CPNS terhindar dari praktik kecurangan dan mengedepankan prinsip fairness kepada seluruh peserta. Selamat kepada rekan-rekan yang lulus dan tetap semangat untuk yang belum berhasil. Semoga sukses di kesempatan lainnya." Wah, selamat ya kepada Kak Yaumil yang sudah lolos seleksi CPNS. Semoga nantinya dapat menjadi ASN yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, tahukah teman-teman pendengar bahwa rekrutan CPNS yang menggunakan sistem CAT tadi, seperti yang Kak Yaumil sampaikan, merupakan bentuk penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit pada dasarnya merupakan konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang seorang ASN. Melalui sistem merit ini, ASN akan mendapatkan rewards maupun punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Nah, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN itu dapat dilihat dari yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai, di mana proses rekrutmen pegawai dilakukan menggunakan sistem CAT tadi. Dan yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan seperti kenaikan pangkat atau jabatan, mutasi, pengembangan karir, promosi, dan juga penilaian kinerja dilakukan secara fair assessment. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan.
Nah, bagaimana pendengar? Catatan harian yang disampaikan oleh ketiga abdi negara pada episode kali ini, apakah sudah memberikan insight ataupun wawasan baru terkait dengan manajemen ASN? Baik, semoga catatan harian yang sudah disampaikan dan sudah diceritakan, dibagikan oleh ketiga abdi negara kita di episode kali ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pendengar setia catatan harian abdi negara, khususnya terkait dengan manajemen ASN. Tak terasa, kita sudah tiba di penghujung podcast pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga abdi negara yang sudah berkenan dan bersedia untuk membagikan catatannya pada episode hari ini, serta kepada seluruh pendengar yang masih setia mendengarkan podcast ini hingga berakhir. Semangat untuk menjalankan sisa harinya, semoga kebahagiaan selalu menyertai para pendengar dimanapun pendengar setia catatan harian abdi negara berada. Salam pengabdian. Sampai kapan-kapan lagi. Dah.